Uang kita yang 2 triliun masih ada, meskipun tidak ada di rumah, ada. Tersimpan, dan kita bisa mengambil, bisa. Kita masuk ke ATM, masukkan kartunya, kira-kira uangnya bakal keluar nggak? Nggak akan keluar sebelum PIN-nya dimasukkan. Nah, PIN-nya apa Bapak Ibu? PIN yang akan digunakan oleh kita semuanya memanen pahala adalah sholat. Maka tegakkanlah sholat dengan sebaik-baik sholat, karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah hiya as-shalah. Al-Huda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama, masih diberikan kekuatan keimanan oleh Allah untuk sama-sama menyelesaikan peribadahan kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Insya Allah pada malam ini kita kedatangan tamu dari Kelurahan Antapani Kidul dan dari MUI Antapani Kidul. Kelurahan insya Allah ada Bapak Sekretaris Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Haji Rosada, dan Bapak Ketua MUI Antapani Kidul, Bapak Imam Masrafi. Insya Allah pada acara ini kultum pada malam ini akan dibawakan oleh Bapak Ketua MUI, Bapak Imam Masrafi, sekaligus Imam Sholat Tarawih. Sebelumnya, insya Allah ada sambutan dulu dari Bapak Sekretaris Lurah Antapani Kidul, Bapak Rosada. Kemudian sebelumnya ada pengumuman juga dari panitia, yaitu penerimaan canceling pada hari Jumat kemarin sejumlah Rp265.000, sehingga total saldo Rp3.350.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal jariah Bapak Ibu semuanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang akan menjadi penceramah kultum tarawih pada besok hari Minggu, yaitu Bapak Ustadz Amin Baijuri Asnaf dengan tiketnya Bapak Husain Azul. Itu saja pemberitahuan juga kepada Pak Sekretaris Lurah, Pak MUI. Ini kebetulan kita ini hari ini berbarengan dengan acara Ramadan Camp Pesantren Kilat. Jadi anak-anak dari usia 6 sampai 10, 12, 11 tahun mungkin ya, menginap di sini Sabtu Ahad besok. Kemudian bikin tenda juga di luar. Jadi mohon maaf, ini kita dengan kegiatan bersamaan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat anak-anak kita semua. Kemudian untuk anak-anak yang mengikuti di luar ya, yang mengikuti nanti sholat tarawih, dimana bersama-sama kita mengikuti sholat tarawih ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Mangga dipersilakan Bapak Sekretaris Lurah, Bapak Haji Rosada. Mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan usia, kesempatan bernafas, dan dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua MUI Kelurahan Antapani Kidul,
yang saya hormati Ketua DKM Al-Musyawirin dan jajarannya yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Antapani Kidul atau yang mewakilinya oleh Pak Ustadz, yang saya hormati pengurus Ketua dan pengurus RW 07 beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PKK RW 07 Posyandu RW 07 Karang Taruna RW 07 yang saya banggakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat Kelurahan RW 07 yang berbahagia dan yang Allah muliakan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua MUI Ketua DKM yang telah memberikan kesempatan waktu untuk kami berada di sini, yang tujuan menyampaikan silaturahmi antara pemerintahan kelurahan dengan warga RW 07 khususnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami menyampaikan dan apresiasi kepada seluruh warga RW 07 yang telah berpartisipasi mendukung program pemerintah Kota Bandung, terutama pada saat ini mungkin ke belakang kita dengar adanya pengelolaan sampah, yaitu program Kampisman yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Bandung, yaitu memilah sampah, memilah dan memanfaatkannya. Yang kedua, perlu kami sampaikan sesuai edaran asisten pemerintahan dan Kesra, bahwa di Kota Bandung ini sedang marak kasus demam berdarah. Untuk itu kepada seluruh warga untuk bersama-sama itu melaksanakan gerakan PSN. Yaitu PSN ini adalah pemberantasan sarang nyamuk, Pak. Pemberantasan sarang nyamuk, di mana kita harus melaksanakan minimal di rumah masing-masing, dilihat di belakang rumah atau di depan rumah yang ada lahan yang tergenang air, dan kita lihat, Pak, terutama biasanya ada di rumah ini pada dispenser biasanya. Itu yang tidak terlihat, yang tidak terhiraukan oleh kita. Di dispenser itu ada wadah yang kecil, Pak. Itu biasanya ada air yang celak. Jadi itu segera dibersihkan, terutama baik itu di situ maupun di tempat-tempat lain yang ada genangan air, untuk ditumpahkan supaya tidak ada jentik. Karena DBD ini menurut informasi dari Dinas Kesehatan, enaknya itu tidak pada air kotor, Pak, tapi pada air bersih. Jadi saran dari Dinas Kesehatan untuk sama-sama kita berantas sarang nyamuk ini untuk supaya tidak tersebar. Perlu kami sampaikan bahwa di RW 7 ini ada 6 kasus, Pak, yang telah terjadi demam berdarah. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kita siap-siap dari rumah masing-masing untuk tetap pola hidup bersih dan sehat, ya, untuk tetap menjaga masing-masing di rumah masing-masing ataupun di lingkungan kita masing-masing. Selanjutnya kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pelayanan di Kelurahan Antapani Kidul ini kurang berkenan atau masih kurang memuaskan. Dari atas nama pimpinan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pelayanan Kelurahan Antapani Kidul ke depan yang sudah baik ini menjadi lebih baik. Itu saja informasi yang kami sampaikan atas nama pimpinan. Pak Lurah mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau menyampaikan salam kepada warga RW 07.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul azim. Puji syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini malam yang ke-20 kalau nggak salah. Ada juga yang sudah malam 21. Jadi nanti malamnya beda-beda. Ada yang satu lagi malam ganjil, ada yang lainnya malam genap. Ya. Tapi nggak apa-apa. Positifnya adalah masjidnya ramai terus itikafnya. Ya. Nggak hanya sekedar malam ganjil saja, malam genap pun juga ikut ramai karena ada yang malam genap, ada yang malam ganjil. Pada KM ini jamaahnya sholatnya mengalami kemajuan atau kemunduran? Alhamdulillah. Kalau sholat itu sholatnya mengalami kemajuan, jadi nggak bagus. Sholat itu harusnya mengalami kemunduran. Kalau mundur itu berarti jamaahnya semakin banyak. Ini ada resep Pak, kalau masjidnya pengen ramai. Resep ini sudah dipraktekkan di salah satu masjid di Malang. Jadi di Malang itu jamaahnya setiap malam melimpah ruah. Masjidnya penuh, halamannya penuh. Kenapa? Karena seluruh jamaahnya pulangnya dikasih uang 50 ribuan. Anak-anaknya dikasih uang 25 ribuan. Coba saja malam ini atau besok subuh lah buat pengumuman Masjid Al-Musawirin. Hei para jamaah RW 7, siapa besok yang ikut sholat tarawih di malam mulai malam ganjil, pulangnya akan dapat 50 ribu. Saya kira bakal penuh Pak. Kayaknya penuh. Ya, bukan kayaknya, pasti penuhnya kan. Bahkan mungkin di luar RW 7 pun bakal datang. Lumayan itu 10 hari ke depan kalau dikasih tiap malam 50 ribu, berapa jadinya? 500 ribu. Lumayan Bu buat beli mukena, ya, buat lebaran. Sayangnya manusia itu mengukur balasan yang diberikan itu lebih banyak yang bersifat fakta atau yang bersifat instan dan langsung nampak di depan mata. Ini kebanyakan manusia, ya. Sementara sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah itu lebih daripada 50 ribu, lebih daripada 25 ribu. So, mohon maaf sekali. Kemarin ketika kampanye, kalau ada partai politik melakukan sebuah kampanye, lalu yang datang di kampanye itu dikasih uang, dikasih kaos, itu pasti peserta kampanyenya ludah. Kenapa? Karena setelah kampanye pulangnya dapat kaos, dapat uang. Kenapa manusia banyak tertarik? Kecenderungan orang apa yang diterima itu menjadi sebuah keyakinan bahwa lebih baik hari ini yang sedikit tapi top chair daripada yang banyak tapi engke. Nah, Gusti Allah itu ngasihnya lebih banyak dan kebanyakan
Oke. Siapa yang akan meyakini bahwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang-orang yang beriman saja. Dalilnya mana? Mereka paham bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengingkari janjinya. Kita kasih contoh. Tadi ada cancelan keliling. Ada yang masukin 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada mungkin lebih daripada itu. Janji Allah apa? Kalau orang memasukkan kebaikan, memasukkan cancelan, menginfakkan sebagian harta yang dia miliki 1.000 saja, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Nah, sayangnya ketika ada orang yang masuki plung 1.000 keluar dari masjid ini, gak bakalan itu jadi 700.000. 700.000-nya di mana? Di sisi Allah. Kapan diberikan? Nanti. Atau kalaupun diberikan di dunia dalam bentuk yang lain, yang kadang-kadang manusia nggak merasa bahwa itu bagian daripada feedback yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menyangka misalkan kita masukin ke cancelan 5.000, lalu kemudian Allah berikan balikannya lebih daripada itu? Anak-anaknya sehat, istrinya atau istri-istrinya? Ya barangkali ada yang dua, makanya saya sebutkan istri-istrinya sehat, solehah, gitu kan. Suaminya bager, untuk pedit, ya, untuk meregehese, gitu. Bager lah ibaratnya begitu. Itu kan feedback yang diberikan oleh Allah dari apa yang telah kita sisihkan di jalan Allah. Sehingga ketika orang itu berinfak, mohon maaf, jangan hanya sekedar plung begitu saja. Barengi dengan doa, ya Allah, saya sudah berinfak nih 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh-soleha, istriku istri yang soleha, semuanya diberikan rezeki yang halal dan barokah. Kira-kira kalau kita masukin 2.000, kita doanya banyak sekali, Gusti Allah bakal protes enggak? Dirinya mau sedekah 2.000, lupa minta, bakal ngomong kayak gitu enggak? Enggak. Kita sedekah ataupun tidak, sebenarnya ketika kita berdoa kepada Allah, itu Allah senang. Dalilnya mana? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, karakteristik manusia begitu. Mending milih yang sedikit tapi ada di depan mata, dibandingkan dengan banyak sementara itu masih fiktif, belum nampak di depan mata. Sementara itu semuanya pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga disebutkan kalau hari ini orang banyak beramal, nanti Allah akan berikan catatannya dari kanan tangan kanannya Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, sementara nanti ada orang yang diberikan catatannya dari sebelah tangan kirinya Allah, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka bersedih, mereka tidak bahagia ketika mereka mendapatkan catatannya. Maka oleh sebab itu barangkali ini bagian daripada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang dilakukan oleh manusia itu dirahasiakan, ditunda. Kapan akan diberikannya itu adalah hak prerogatif Allah, dan yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mencontohkan begini Bapak Ibu. Kalau Allah itu memberikan langsung cash and carry setiap apa yang dilakukan oleh manusia, kita akan kebingungan sendiri, Pak. Kita akan kebingungan sendiri mau nyimpen di mana yang pada saat itu langsung diberikan oleh Allah cash and carry. Contohnya begini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak bertakziah, ikut berduka cita, ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolati, ikut mengantarkan ke kuburan, itu pahalanya apa? Diberikan 2 buah gunung sebesar Jabal Uhud terbuat dari emas. Emasnya emas asli, sanes emas Jawa. Upami emas Jawa mah
Kirang laku Mas Jalawanya. Mas Jawa. Ini Mas asli. Coba bayangin kalau Bapak Ibu ikut bertakziah melakukan itu semuanya, langsung diberikan 2 buah gunung terbuat dari emas segede Jabal Uhud, mau disimpan di mana? Rumah kita saja nggak cukup, ya kan? Jadi semuanya itu diberikan dalam bentuk catatan, dalam bentuk, kalau kita nabung lah, Bapak Ibu punya uang 2 triliun, tapi dalam bentuk koin semuanya, 1000-an semua. Pasti itu akan memakan tempat di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu bawa ke bank, bank akan ngasih kepada kita catatan, buku tabungan. Selain buku tabungan, ada yang lain yakni ATM. ATM inilah yang akan kita fungsikan untuk mengambil tabungan yang kita miliki di bank. Uang kita yang 2 triliun masih ada meskipun tidak ada di rumah, ada. Tersimpan, dan kita bisa mengambil, bisa. Kita masuk ke ATM, masukkan kartunya, kira-kira uangnya bakal keluar nggak? Nggak akan keluar sebelum pinnya dimasukkan. Nah, pinnya apa Bapak Ibu? Pin yang akan digunakan oleh kita semuanya memanen pahala adalah sholat. Maka tegakkanlah sholat dengan sebaik-baik sholat, karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah hiya as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Maka ketika kita sholatnya nanti diperiksa oleh Allah tidak ada masalah, seluruh rangkaian amalan yang hari ini pernah kita lakukan, shaum kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, infak kita, wakaf kita, semuanya akan keluar dan akan kita nikmati. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini ditambah dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain menjadikan wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Huda TV.